Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andrian Suherman di Andri Herman Channel. Baik, untuk di video kali ini saya akan membahas mengenai struktur data AVL3 dengan tugas dari mata kuliah algoritma dan struktur data dengan dosen pengampu Bapak Irfan M.Com. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, ya, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian dari AVL3, lalu yang kedua studi kasus pada AVL3 itu sendiri, dan yang ketiga adalah implementasi AVL3 pada bahasa pemrograman C++. Sebelum lanjut ke videonya, saya mohon untuk like, comment, and subscribe agar YouTube channel saya ini dapat terus berkembang dan terus dapat membagikan ilmu-ilmu yang saya telah pelajari pada generasi-generasi muda yang ingin mempelajari tentang programming. Nah, guys, pada video pembelajaran kali ini kita membahas tentang struktur data AVL3. Nah, mungkin kita bisa lanjut next. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari AVL3. AVL3 ditemukan oleh Adelson, Velsky, dan Landis. AVL3 merupakan salah satu jenis BST atau BST ya, Binary Search Tree. BST digunakan dengan tujuan untuk mempercepat pencarian data. Apabila BST yang terbentuk cukup seimbang, mendekati complete binary tree, maka waktu pencarian data tidak lebih dari log langkah. Ya, nah di sini ada kasus dari binary tree itu sendiri. Ada 4 kasus yang biasanya terjadi pada saat operasi insert dilakukan, yaitu anggap T adalah not yang harus diseimbangkan kembali. Nah, pada kasus pertama, not terdalam terletak pada subtree kiri dan anak kiri T, atau left kiri ya. Dan pada kasus kedua, not terdalam terletak pada subtree kanan dari anak kanan T, atau right atau kanan ya. Dan pada kasus ketiga ini, not terdalam terletak pada subtree kanan dan dari anak kiri T, right left. Jadi dari kanan ke kiri. Dan pada kasus keempat, not terdalam terletak pada subtree kiri dari anak kanan T, left right. Nah, sini adalah dari contoh kasusnya. Contoh kasus pertama seperti ini, saya ada di sini ada angka 15, 25, 30. Yang dimana pada kasus pertama, not terdalam terletak pada kiri ke kiri. Dari sini. Nah, jadi kan arah panahnya ini dari kiri ya, dari 15, 25, 30. Nah, ini merupakan contoh dari kasus pertama. Seperti ini. Ada 15, 25, dan 30. Lalu untuk kasus kedua, di sini dijelaskan not terdalam terletak pada subtree dari anak kanan dari subtree kanan dari anak kanan T. Jadi dari kanan ke kanan. Nah, seperti ini ya. Di sini saya ada contoh kasusnya, ada 41, 23, dan 15. Itu adalah dari contoh kasus yang kedua. Lalu untuk kasus ketiga, not terdalam terletak pada subtree kanan dari anak kiri T. Jadi dari kanan dulu ke kiri. Nah, seperti ini pada contoh ketiga, di sini ada bilangan 6, 10, dan 5, di mana anak panahnya itu ke kanan dulu pertama nih. Nah, lalu keduanya itu ke kiri. Lalu di sini ada kasus keempat. Kasus keempat itu seperti apa ya? Seperti ini. Not terdalam terletak pada subtree kiri dari anak kanan T, dari kiri ke kanan ya, bisa. Nah, di sini ada bilangan 9, 7, dan 8. Jadi anak panahnya itu dari kiri dulu lalu ke kanan. Kalau misalnya pada kasus ketiga, anak panahnya itu dari kanan terlebih dahulu lalu ke kiri. Nah, itu merupakan contoh kasus dari AVL3 ya. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai pengertian dan contoh studi kasus pada AVL3. Mari kita lanjut ke implementasi pada codingannya, yaitu saya di sini menggunakan bahasa pemrograman codingnya
C++. Nah, di sini sebagai header programnya saya menggunakan include stdio.h. Lalu ada tip dev struct node, char data, node bintang kiri, lalu ada node bintang kanan. Ini untuk menentukan representasi node dalam pohon biner. Nah, berikut adalah codingannya. Lalu di sini ada node akar sama dengan 0 untuk mendeklarasikan akar pohon sebagai variabel global. Nah, lalu di sini ada add node akar, node bintang-bintang akar, lalu char isi. Nah, ini berfungsi untuk menambahkan simpul baru ke pohon ya. Nah, seperti itu. If bintang akar sama dengan 0, di sini implementasinya yaitu jika pohon kosong buat node baru dan diatur sebagai root. Gitu. Nah, di bawah-bawah ini adalah root-rootnya untuk menambahkan baru sama dengan node, baru sama dengan isi, baru kiri sama dengan 0, baru tanda seru, baru tanda panah kanan sama dengan 0, akar sama dengan baru. Lalu di sini ada preorder node bintang akar. Di sini berfungsi untuk melakukan transversal preorder pada pohon ya, pada pohon dan simpul. Jika node saat ini kosong atau 0, maka kunjungi node lalu telusuri anak kiri dan kanannya. Dan berikut di bawah ini adalah contoh dari pengodingannya. Lalu di sini ada in order, buka kurung node kali akar. Nah, di sini preorder ini berfungsi untuk melakukan transversal pada pohon dalam urutan simpul dan akar, Lalu if akar tanda seru sama dengan 0, jika node saat ini bukan 0, lintasi anak kirinya, kunjungi lalu lintasi anak kanannya. Dan berikut adalah contoh dari pengodingannya. Nah, lalu di bawah ini adalah post order node kali akar, berfungsi untuk melakukan transversal post order dari pohon untuk memantapkan post order. Lalu if akar tanda seru sama dengan 0, ini adalah jika node saat ini bukan 0, telusuri anak kiri dan anak kanannya lalu kunjungi. Nah, seperti ini ya post order akar kiri, post order. Nah, seperti ini codingannya. Lalu ada integer mainnya. Integer mainnya yaitu char abjad. Nah, di sini saya menggunakan abjad untuk ininya. Lalu mencetak ini sebagai berikut. Ada posisi awal tree, mencetak. Lalu abjadnya itu saya masukkan di sini ada nama saya sendiri yaitu abjad dari pertama A, lalu abjad kedua N, lalu abjad ketiga D, abjad ketiga R, abjad keempat I, dan abjad kelima I. Nah, di sini add node dan akar sama dengan abjad untuk menambahkan simpulnya ya. Di sini untuk menambahkan simpul, di sini ada A untuk yang pertama sesuai dengan yang kita cetak di sini. Lalu yang kedua ada N, yang ketiga ada D, yang keempat ada R, yang kelima ada I, yang keenam ada I. Nah, printf tampilan preorder AVL3 untuk mencetak tampilan preorder pada AVL3 tersebut. Lalu di sini ada printf tampilan in order AVL3 untuk mencetak tampilan in order pada AVL3 tersebut. Lalu di sini printf tampilan post order AVL3 untuk mencetak tampilan post order pada AVL3 tersebut. Seperti itu. Dan di sini adalah post order akar untuk melakukan penjelajahan pohon dan cetak hasilnya. Nah, setelah itu mari kita coba running terlebih dahulu, datanya akan seperti apa ya. Execute, compile, and run. Nah, di sini seperti ini ya, posisi awal tree,
dia membentuk pohon di sini. Pohonnya itu untuk tampilan pre-order AVL3, pohonnya itu dimulai dari A, N, lalu ke kiri lagi R, lalu I yang ini ke sini ya, ke kiri dan ke kanan, lalu yang terakhir ada di D untuk tampilan pre-ordernya. Lalu untuk tampilan in ordernya itu dimulai dari bawah ya, yaitu I langsung ke R, langsung ke I lagi, lalu N ke arah N, lalu ke arah A, lalu ke arah D. Lalu di sini ada tampilan post order AVL3-nya. Lalu di sini ada I, I ke I, lalu di sini ada R ke N, N ke, nah sesuai sejajar di sini, N ke D, D ke A. Nah seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai AVL3 pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.